Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Huda. Selanjutnya saya di sini untuk menyampaikan atau membahas tentang klasifikasi, tes proyeksi, dan non proyeksi, yang mana itu meliputi dengan sejarah, tujuan, dan fungsi tes-tes tersebut. Baik, untuk pertama tes proyeksi yaitu sejarah. Pelopor tes proyeksi adalah Freud pada tahun 1894 dengan teori psikodinamikanya, dan kemudian dikembangkan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921 dengan tes Rorschach dan Murray pada tahun 1935 dengan tes TAT. Untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian manusia, proyeksi sebagai suatu proses defensif atau pertahanan yang berlangsung secara tidak disadari, dan di mana individu yang bersangkutan itu memang tidak mau menyadarinya. Dorongan-dorongan perasaan, sentimen-sentimen, dan afek-afek dikenakan pada objek, subjek, ataupun situasi di luar darinya sebagai suatu mekanisme pertahanan akan kecemasan yang diderita. Selanjutnya yaitu tujuan tes proyeksi. Tujuan tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasarkan pada eksternalisasi aspek-aspek psikis, terutama aspek-aspek ketidaksadaran, ke dalam suatu stimulus atau rangsangan yang kurang atau tidak berstruktur, yang sifatnya ambiguous, agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Selanjutnya yaitu fungsi tes proyeksi. Tes proyeksi ini berfungsi untuk mengungkap keadaan psikologi bawah sadar manusia yang selama ini repres ke alam bawah sadar. Melalui tes proyeksi ini diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes-tes proyeksi. Dan selanjutnya, macam-macam tes proyeksi dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama asosiatif techniques, yaitu subjek menjawab stimulus dengan perkataan, image, atau ide-ide yang pertama kali muncul. Example, itu ada Rose dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, conclusion productures, yaitu subjek mengonstruksi atau membuat suatu produk cerita, dan dari cerita itulah keadaan psikologis klien diungkapkan. Example yaitu ada teks THT, map, atau yang disebut dengan make a picture story. Yang ketiga yaitu completion text, yaitu melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada yang disediakan sebelumnya. Example yaitu seperti teks SSCT, Rose, picture, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu choice or ordering device, yaitu mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya. Example yaitu kayak teks Sodi, teks, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu expressive method, yaitu gambar, cara, atau metode dalam menyelesaikan sesuatu
Example seperti teks BAUM, kemudian HTP dan DAP. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tes non-proyeksi. Tes non-proyeksi adalah tes kepribadian yang disusun dengan tidak mempertimbangkan adanya proyeksi. Ada beberapa jenis tes non-proyeksi adalah yaitu tes kepribadian atau yang disebut ARES, yaitu tes kepribadian untuk mengungkap aspek kepercayaan diri, tanggung jawab, kestabilan emosi, dan hubungan sosial. Yang kedua, tes L dan TW atau yang disebut dengan leadership dan teamwork. Tes L dan TW digunakan untuk mengungkap aspek sikap, kepemimpinan, dan kerjasama. Kemudian tes weekly blok tes kepribadian yang berbentuk potong untuk mengungkap aspek reaksi kerja, sistematika kerja, ketenagaan kerja, kecepatan kerja, dan hasil kerja. Dan selanjutnya tes Kraepelin merupakan tes yang sering digunakan dalam rekrutmen karyawan. Bagi Anda yang pernah mengikuti tes kerja, tentunya Anda pernah melakukannya, di mana Anda disuguhi lembaran kertas yang penuh berisi angka-angka dan Anda diminta menjumlahkan angka di atas atau di bawahnya yang berdekatan dalam satu kolom dan menulis hasilnya di antara angka tersebut. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tester atau penguji akan meminta Anda melanjutkan ke kolom selanjutnya sampai waktu tes berakhir. Sebelum membahas lebih lanjut atau lebih jauh, baiknya kita mengetahui contoh dan sejarah alat tes tersebut, yaitu tes EPPS atau yang disebut dengan Edward Personal Perfect Schedule. Itu tes EPPS atau yang diciptakan oleh Allen Edward pada tahun 1953. Tes Edward Personal Perfect Schedule atau yang disebut dengan EPPS adalah tes kepribadian yang mengukur tingkat individu dalam 15 kebutuhan dan motivasi umum. Dalam tes EPPS ini tidak ada jawaban yang benar, jawaban yang salah, namun hanya merupakan tes yang mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi. Dalam dunia kerja, tes EPPS ini dipergunakan untuk mengetahui karakter masing-masing karyawan ataupun calon karyawan, sehingga perusahaan dapat menempatkannya pada bidang yang tepat sehingga kelebihan dan kemampuannya dapat dioptimalkan. Tes kepribadian ini dalam menyelesaikan tugas dengan aspek menerima, mempengaruhi, dan serta menimbang dan memutuskan hingga memperlakukannya terhadap tugas dan hubungan personal. Dalam alat tes psikologi ini terdapat beberapa aspek need yang diungkap. Di antaranya yaitu kemampuan untuk berprestasi, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menunaikan tugas, kebutuhan untuk menunjukkan diri, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk berempati, kebutuhan perhatian terhadap sesama, kebutuhan akan hubungan sosial, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berkompromi, kebutuhan memberikan perhatian, kebutuhan akan stimulasi dari luar, kemampuan menghadapi berbagai rintangan, selanjutnya kebutuhan memberikan perhatian dari lawan jenis, dan yang terakhir kebutuhan untuk bertentangan dengan orang lain. Dan selanjutnya ada tes MMPI
Pada dasarnya tes ini dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu sikap kerjasama, aspek sosial, dan aspek emosi. Yaitu kelebihan dan kekurangan tes proyektif. Kelebihannya dapat mengungkapkan hal-hal yang di bawah sadar untuk keperluan klinis, dapat menurunkan ketegangan, bersifat ekonomis, rapot dan keluasan penggunaan, dapat berfungsi sebagai icebreaker karena tugas-tugasnya menarik dan tidak membosankan, bahkan seringkali menghibur. Teknik proyektif nonverbal bisa digunakan untuk anak-anak, individu buta huruf, dan individu dengan gangguan bicara. Selanjutnya, faking umumnya bisa menghindarkan kecenderungan faking karena tujuan tes seringkali kabur dan sulit ditebak. Dan selanjutnya, variabel tester dan situasi. Teknik proyektif lemah dalam standarisasi, administrasi maupun scoringnya, sehingga variabel tester dan situasi tes menjadi sangat penting. Kemudian norma, tidak ada norma standar, sehingga seringkali tester menggunakan pengalaman subjektifnya dalam menginterpretasikan sehingga menjadi bias. Nah, selanjutnya reliabilitas. Teknik proyektif mempunyai prosedur scoring yang kurang terstandarisasi, sehingga reliabilitas scoring atau penilaian menjadi sangat penting dengan cara membandingkan konsistensi respon dari subjek. Nah, selanjutnya validitas. Teknik proyektif lemah dalam hal validitas tanpa dapat diatasi dengan menggunakan alat ukur lain yang mengungkapkan hal yang sama. Untuk kekurangannya yaitu validitas dan reliabilitas terendah. Tester harus memiliki keterampilan yang khusus untuk dapat menggunakan tes ini dalam kaitannya dengan ketetapan melakukan diagnosa. Interpretasinya bisa subjektif, butuh lisensi untuk menginterpretasikan pada psikolog. Interpretasinya susah, administrasinya juga lumayan karena harus observasi dan dengar kalian juga. Ujian ini hanya diadministrasikan oleh seorang psikolog yang berpengalaman dalam menggunakan alat itu dan ahli dalam menafsirkannya. Dari ujian ini pada objek yang sama dapat disimpulkan berbeda oleh pengamat yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya bahas. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.